warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah karena dapat bertatap muka walaupun secara virtual dengan keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, Ustadz akan menyampaikan materi KMD atau Kemuhammadiyahan di bab yang berikutnya, yaitu di bab 2 halaman 9, yaitu tentang aku pelajar Muhammadiyah. Anak-anak, pelajar Muhammadiyah mempunyai identitas atau mempunyai kepribadian yang melekat kepada dirinya. Akan menyampaikan tentang sikap pelajar Muhammadiyah. Apa sih yang harus kita lakukan selama menjadi pelajar Muhammadiyah? Kita di sekolah itu membiasakan seperti apa? Nah, Ustaz sampaikan satu persatu. Yang pertama, yaitu disiplin waktu. Ya kan? Disiplin waktu. Contoh disiplin waktu, anak-anak datang ke sekolah tidak terlambat. Itu disiplin waktu. Selalu rajin masuk sekolah, tidak bolos, ya kan? Itu pelajar Muhammadiyah. Jika sakit atau ada keperluan, penting selalu memberikan kabar atau minta izin kepada ustadz atau ustazahnya di sekolah. Itu cirinya. Yang kedua, mengikuti pelajaran dengan baik. Bagaimana cara mengikuti pelajaran dengan baik? Yang pertama tidak ramai di dalam kelas. Ketika ustazahnya menerangkan pelajaran di depan, maka kita sebagai pelajar tidak boleh ramai sendiri, tidak boleh bergurau, harus fokus mendengarkan pelajaran yang dijelaskan ustazah. Yang berikutnya, bertanya dan mengerjakan tugas dengan baik. Mungkin ketika ada penjelasan ada yang belum jelas sehingga kita tidak mengerti tentang yang dijelaskan oleh ustazah tentang materinya, kita unjukkan tangan. Ustazah bertanya terhadap materi yang diajarkan. Dan senantiasa mengerjakan tugas dengan baik. Ketika ustazahnya sudah menjelaskan selesai, maka biasanya ustazah kan memberi tugas, suruh mengerjakan, anak-anak kerjakan yang sudah ustazah jelaskan di halaman 3 misalnya. Maka kita harus mengerjakan tugas dengan baik. Tidak boleh kita suruh mengerjakan tugas kita gurau, main, ya keluar kelas, guyonan di luar kelas. Tidak boleh, itu bukan daripada sikap atau ciri pelajar Muhammadiyah. Yang ketiga, menghormati guru. Menghormati guru itu bagaimana, Ustaz? Apakah harus seperti ini hormat terhadap guru? Tidak, anak-anak. Menghormati guru itu contohnya, pertama ketika masuk kelas mengucapkan salam, ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum ustazah, assalamualaikum teman-teman. Itu cara menghormati ustazah. Bersalaman apabila kita bertemu di jalan atau saat pertama kali datang ke sekolah, kita salaman sebagai pelajar Muhammadiyah. Itu ciri daripada menghormati ustazah. Berkata dengan sopan kepada ustazah, terus mendengarkan nasihat ustazah, bertegur sapa dengan baik, berbicaranya dengan lemah lembut. Itu ciri daripada pelajar Muhammadiyah. Yang keempat, yaitu menyayangi teman. Bagaimana cara menyayangi teman, anak-anak? Yang pertama, saling tolong menolong. Mungkin temannya jatuh, kita tolong supaya tidak jatuh. Kita tolong yang teman lagi kesusahan, misalnya
hari ini teman kita ada yang tidak jajan, maka kita tolong berikan jajan kita sedikit untuk membantu teman kita yang tidak jajan. Menjaga kebersihan, nah ini yang penting. Jadi supaya di sekolah kita kerasan, nyaman, dan suasananya sejuk, maka kita harus menjaga kebersihan. Yang pertama, bagaimana cara yang menjaga kebersihan? Yang pertama, membuang sampah pada tempat sampah. Tidak boleh habis jajannya dibuang di lokernya, misalnya dibuang di halaman sekolah. Itu namanya tidak menjaga kebersihan, anak-anak. Jadi ketika habis makan, sampahnya harus dibuang di tempat sampah. Di sekolah itu biasanya ada depan kelas atau di dalam kelas itu ada tempat sampah. Maka ketika kita buang plastik, tempat jajan yang sudah kita nggak pakai lagi, kita buang di tempat sampah. Menjalani piket kelas, biasanya itu di dalam kelas ustazah membuat piket. Misalnya sekarang hari Selasa, anak. Nah, di hari Selasa itu misalnya 5 orang jadwal piketnya, maka itu harus menjalankan. Ada yang merapikan bangkunya ustazah, bangkunya teman-temannya, ada yang nyapu, ada yang membuang sampah di tempat sampahnya, seperti itu. Itu cara menjaga kebersihan di kelas. Tidak mengotori kelas. Tidak mengotori kelas itu artinya tidak sampahnya tidak dibuang sembarangan. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah yang baik, kita harus menerapkan sikap dan perilaku yang baik pula di rumah. Jadi walaupun di sekolah kita diajarkan tentang kebersihan, tentang menghormati, maka di rumah pun kita harus seperti itu, anak. Menjaga kebersihan dan menghormati. Menghormati siapa kalau di rumah? Menghormati ayah, ibu, kakek, nenek kalau ada di rumah. Kakak itu, adik, lebihnya Ustaz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.